Malam itu di Jakarta hujan deras mengguyur kota tanpa henti. Saat rekan kerja baru memegang bahuku dengan tangan hangatnya untuk menarikku ke bawah atap bocor di balkon gedung kantor, aku merasakan sesuatu yang aneh di dadaku. Jantungku berdegup kencang bukan karena dingin hujan tapi karena tapan matanya yang dalam. Aku Andi Wijaya 28 tahun selalu mengira diriku laki-laki biasa. Punya pacar bernama Rina selama 3 tahun, keluarga di Bogor yang sudah menanyakan kapan menikah, pekerjaan stabil sebagai account manager di agensi iklan ternama. Tapi malam itu segalanya berubah. "Kamu baik-baik saja?" ditanya Rea dengan suara lembut, senyumnya membuatku gelisah. Aku mengangguk cepat melepaskan tangannya seperti tersengat. "Ya cuma kaget aja, hujan deras banget. Kami baru kenal 2 minggu sejak Rea bergabung untuk proyek kampanye produk lokal. Dia dari Surabaya, berbakat dan entah kenapa selalu membuatku merasa nyaman tapi juga gelisah." Keesokan harinya di kantor aku tak bisa berhenti memikirkan momen itu. Rina menelepon mengajak dinner malam ini. "Sayang, aku kangen kamu, sibuk terus akhir-akhir ini." Aku merasa bersalah tapi gambar Rea terus muncul. "Apa ini? Aku bukan gaikan. Aku suka perempuan selalu. Tapi kenapa dengan Rea beda?" Pagi itu rapat tim berlangsung seperti biasa. Bos kami memuji ide Rea yang res tentang isual campaign. Aku duduk di sebelahnya dan saat tangan kami tak sengaja bersentuhan lagi, aku langsung menarik tangan seolah tersengat listrik. Rea melirikku dengan alis terangkat tapi tak berkata apa-apa. Sepulang kerja aku pulang ke apartemen kecil di Kemang yang kutempati sendirian. Rina datang membawa makanan kesukaanku, nasi uduk dan ayam goreng. Kami makan sambil nonton tapi pikiranku melayang. "Andi, kamu diam aja dari tadi, ada apa?" tanyanya sambil menyentuh lenganku. Aku tersenyum paksa. "Capek aja, kerjaan numpuk. Malamnya aku tak bisa tidur." Aku bangun mandi air dingin berharap membersihkan pikiran aneh itu. Besoknya di kantor Rea mengajakku diskusi proyek di KAI dekat kantor. "Andi, kamu punya ide bagus soal copywriting, mari kita kolaborasi." Kami duduk di sudut KAI, aroma kopi dan suara hujan lagi. Rea bercerita tentang masa kecilnya di Surabaya, tentang ayahnya yang meninggal dan ibunya yang mendukung karir autograinya. Aku mendengar dengan saksama, merasa ada ikatan. "Kamu beruntung bisa bebas memilih jalan hidupmu," kataku tanpa sadar. Rea tersenyum miring. "Bebas? Kadang juga ada tekanan di keluarga, ingin aku pulang, nikah, punya anak." Kata-katanya menyentuh sesuatu di dalam diriku. Aku pulang dengan hati berantakan. Di rumah aku buka oto Rina dan keluarga. "Ibu menelepon pagi tadi, Andi kapan bawa Rina pulang? Ayah sudah siapkan rumah untuk kalian." Aku jawab iya, tapi dalam hati aku bertanya kenapa aku tak bahagia. Hari-hari berikutnya semakin berat. Setiap kali Rea ada di ruangan aku merasa dunia menyempit. Kami kerja lembur lagi untuk deadline. Malam itu di ruang meeting hanya kami berdua. Rea menunjukkan oto-otonya di laptop. "Ini oto pantai di Bali yang aku ambil tahun lalu, indahkan." Aku mengangguk tapi mataku tertuju pada tangannya yang dekat dengan tanganku di meja. Tiba-tiba lampu padam karena hujan badai. Dalam gelap Rea tertawa pelan, "Kamu takut gelap ya?" Tangannya menyentuh lenganku lagi, kali ini lebih lama. Aku tak menarik diri. Detik itu rasanya waktu berhenti. Saat listrik menyala aku buru-buru berdiri. "Sudah malam, aku pulang dulu." Rea mengangguk tapi matanya bilang dia tahu ada yang aneh. Di mobil aku menangis tanpa suara. Apa yang terjadi padaku? Aku selalu berpikir hidupku lurus seperti jalan tol menuju pernikahan, anak dan keluarga bahagia. Tapi sekarang jalan itu terasa berbelok. Aku takut tapi juga penasaran. Besok pagi aku janji dengan Rina untuk makan siang, tapi saat melihat Rea di lobi kantor, senyumnya membuatku lupa segalanya. Pagi berikutnya aku tiba di kantor dengan mata masih sembab.
Rea sudah ada di mejanya menyapa seperti biasa, pagi di kopi sudah siap. Aku tersenyum kaku mengambil cangkir tapi jari kami bersentuhan lagi. Aku langsung duduk dan buka laptop berpura-pura sibuk. Sepanjang hari aku menghindari kontak mata dengannya. Rina mengirim pesan, malam ini dinner ya sayang, aku sudah booking resto favoritmu. Aku balas oke tapi hatiku berat. Siang hari saat istirahat Rea datang ke mejaku, Andi nanti sore kita meeting klien di Senayan, mau ikut? Aku tak bisa menolak karena itu bagian proyekku. Di mobil perjalanan Rea nyetir, aku duduk di sampingnya. Radio memutar lagu-lagu lama tentang cinta. Kamu lagi ada masalah ya? Kelihatan tegang, tanyanya pelan. Aku menggeleng, cuma capek. Tapi dalam hati aku berteriak, kenapa kamu membuatku seperti ini Rea? Sampai di lokasi klien kami presentasi lancar, bos memuji kerjasama kami. Pulangnya hujan lagi, Rea mengajak mampir ke warung sate dekat sana. Kami duduk di bangku kayu makan sate sambil ngobrol ringan tentang mimpi. Rea bilang dia ingin suatu hari buka studio oto sendiri di Bali. Kamu Andi mimpi apa? Aku terdiam lama. Nikah, punya anak seperti yang orang tua mau. Rea tersenyum tapi matanya sedih. Itu mimpi orang tua atau mimpimu sendiri? Pertanyaan itu seperti pisau. Malamnya dinner dengan Rina di resto mewah, aku tak fokus. Rina cerita tentang persiapan lamaran keluarga kami. Ayahmu sudah setuju tanggalnya bulan depan. Aku mengangguk tapi tanganku dingin. Pulang ke apartemen aku buka ponsel, lihat foto Rea yang tak sengaja kuambil saat kerja. Kenapa aku simpan ini? Aku hapus tapi langsung restore. Hari-hari berikutnya semakin sulit. Di kantor kami harus kerja bareng hampir setiap hari. Rea selalu sabar mengajari aku soal komposisi visual. Suatu sore saat kami di rooftop untuk otomotif, Rea berdiri dekat sekali, angin meniup rambutnya. Andi, lihat ke kamera ya, katanya sambil memegang bahuku untuk posisi. Aku merasa hangat merambat ke seluruh tubuh. Malam itu aku tak bisa tidur, aku cari di internet kenapa pria bisa tertarik pria. Artikel-artikel tentang identitas muncul, aku tutup cepat takut. Ibu telepon lagi, Andi, Rina bilang kamu aneh akhir-akhir ini, ada apa nak? Aku bohong bilang stres kerja. Teman kantor yang lain mulai notice Andi sama Rea cocok banget kerjanya ya, kayak soulmate. Kata soulmate itu membuatku panik. Akhir pekan aku pulang ke Bogor menemui keluarga. Ayah memelukku, kapan nikah nak, kami sudah tua ingin lihat cucu. Ibu masak opor ayam kesukaanku tapi aku tak berselera. Malam di kamar lama aku menangis pelan. Kenapa aku tak bahagia dengan rencana ini? Senin pagi kembali ke Jakarta, Rea sudah nunggu di lobi dengan kopi. Weekend gimana di? Aku cerita singkat tentang keluarga. Rea dengar dengan mata penuh pengertian, kadang kita harus jujur sama diri sendiri biar bahagia. Kata-katanya menggema di kepalaku sepanjang hari. Saat lembur lagi malam itu, Rea bercerita tentang mantan pacarnya dulu di Surabaya, seorang pria. Aku terkejut tapi tak komentar. Kamu tak kaget, tanyanya. Aku gelengnya, hidup orang beda-beda. Tapi dalam hati duniaku berputar. Aku pulang dengan perasaan campur aduk antara takut dan harap. Apakah ini pertanda? Proyek semakin mendesak, kami harus ke Bandung untuk syuting. Perjalanan dengan mobil bersama Rea dan tim lain. Di jalan Rea duduk di belakangku, sesekali tangannya menyentuh sandaran kursi dekat bahuku. Aku pura-pura tidur tapi hatiku berdegup. Sampai hotel di Lembang, udara dingin, Rina telepon, di Andi hati-hati ya jangan capek. Aku jawab iya tapi saat Rea mengajak jalan-jalan malam ke taman bunga aku ikut. Kami berdua saja di bawah lampu taman. Andi, aku senang kerja sama kamu, katanya tiba-tiba. Aku tak tahu harus jawab apa. Lalu dia cerita tentang perjuangannya menerima diri sebagai gay di Indonesia yang sulit. Kadang aku iri sama yang strike seperti kamu, bisa hidup tanpa takut.
Aku hampir bilang yang sebenarnya tapi ku tahan. Keesokan harinya syuting berjalan lancar Rea oto-oto indah. Malamnya di kamar hotel aku tak bisa tidur aku keluar ke balkon. Rea keluar dari kamar sebelah tak bisa tidur juga ya. Kami ngobrol sampai subuh tentang keluarga mimpi dan ketakutan. Saat ajar menyingsing Rea pegang tanganku pelan Andi apapun yang kamu rasakan aku ada di sini. Sentuhan itu seperti listrik aku tak tarik tangan. Kembali ke Jakarta perasaanku semakin kuat. Di kantor aku mulai perhatikan Rea lebih dalam senyumnya cara bicaranya. Rina datang ke apartemenku suatu malam kami berdebat kecil karena aku sering sibuk. Andi kamu berubah akhir-akhir ini. Aku minta maaf tapi tak bisa jelaskan. Akhir pekan berikutnya Rea ajak aku ke pameran oto di Senayan. Kami jalan berdua lihat karya seniman. Di salah satu oto pasangan dua pria Rea berhenti lama. Indah ya cinta yang tulus. Aku mengangguk hatiku bergetar. Pulangnya di mobil Rea bilang Le Andi kalau kamu punya cerita aku siap dengar tanpa jude. Aku hampir cerita tapi takut. Malam itu di apartemen aku buka laptop cari orum tentang pria yang baru sadar. Banyak cerita mirip aku merasa tak sendiri. Besoknya di kantor bos umumkan proyek sukses berkat kerjasama kami. Tim rayakan di bar tapi aku dan Rea keluar lebih awal. Kami jalan di trotoar Sudirman malam Jakarta ramai. Rea berhenti dan di aku suka kamu lebih dari teman. Kata itu seperti bom aku berdiri beku. Rea aku tak tahu. Dia tersenyum sedih aku tahu kamu butuh waktu aku tunggu. Malam itu aku tak tidur aku telepon Rina putuskan hubungan dengan alasan tak siap nikah. Rina menangis aku merasa jahat. Keluarga marah besar ayah telepon kamu gila Andi. Rina gadis baik. Aku tutup telepon menangis. Duniaku runtuh tapi untuk pertama kali aku merasa bebas sedikit. Krisis datang lebih cepat dari yang kukira. Keluarga datang ke Jakarta ayah ibu dan kakak. Mereka duduk di apartemenku wajah marah. Andi apa yang terjadi dengan Rina? Dia cerita kamu aneh akhir-akhir ini. Aku tak bisa bohong lagi tapi tak berani bilang yang sebenarnya. Aku butuh waktu ayah. Ibu menangis kami sudah tua Andi jangan buat kami malu di kampung. Kakakku marah kamu egois. Malam itu setelah mereka pulang aku telepon Rea. Rea aku perlu bicara. Kami ketemu di kai kecil di Kemang. Aku cerita semua tentang keluarga Rina dan perasaanku yang membingungkan. Rea dengar sabar pegang tanganku di bawah meja. Andi ambil waktu yang kamu butuh aku tak paksa. Tapi teman kantor mulai gosip ada yang lihat kami dekat. Bos panggil aku dan di okus kerja jangan ada drama. Aku merasa tertekan. Suatu hari Sinta teman Rina kirim pesan ancaman aku tahu kamu selingkuh dengan pria itu aku akan bilang ke keluargamu. Aku panik. Rea tahu dan bilang kita hadapi bersama. Tapi aku takut aku tolak Rea sementara kasih aku ruang. Rea sedih tapi mengerti. Aku kembali ke Bogor minta maaf ke keluarga janji akan nikah dengan Rina lagi. Tapi hatiku tak tenang. Di Jakarta Rea menghindar aku merasa kehilangan. Proyek baru datang kami harus kerja bareng lagi. Di meeting Rea profesional tapi matanya dingin. Aku sakit hati. Malam itu aku minum sendirian di bar dekat apartemen bertemu teman lama yang cerita tentang hidupnya yang bahagia dengan istri. Aku iri tapi tahu itu bukan untukku. Keesokan harinya aku cari Rea di studio oto pribadinya. Rea ma aku bodoh. Dia memelukku pelan pertama kali aku tak menolak. Pelukan itu hangat seperti pulang. Tapi saat pulang keluarga telepon lagi ayah sakit karena stres aku merasa bersalah besar. Aku putuskan untuk mundur dari Rea demi keluarga. Rea terluka Andi kalau kamu pilih jalan itu aku paham tapi sakit. Aku pulang dengan air mata. Titik terendah datang saat ayahku kena serangan jantung ringan.
Dokter bilang karena stres. Ibu menangis di telepon, ini karena kamu Andi. Aku buru-buru ke Bogor di rumah sakit, ayah pegang tanganku, nak jangan buat kami kecewa. Aku janji akan baik-baik. Kembali ke Jakarta aku hindari Rea total. Teman kantor yang tahu gosip mulai menjauh, satu bahkan bilang, "De Andi, kamu aneh akhir-akhir ini." Aku merasa kesepian, dunia seperti runtuh. Suatu malam Rea datang ke apartemenku, "De Andi, aku tak bisa lihat kamu begini." Kami bicara panjang lebar, aku cerita tentang ayah dan tekanan. Rea bilang cinta tak harus menyakiti orang lain tapi juga tak boleh menyakiti diri sendiri. Kata-katanya membuatku berpikir. Tapi besoknya berita di grup keluarga WhatsApp ada yang bocor tentang aku dan Rea, entah dari mana. Ibu telepon histeris, "Andi, kamu gay?" Astagfirullah. Aku tak bisa jawab. Aku cuti kerja pergi ke Bali sendirian cari ketenangan. Di pantai Kuta aku duduk berjam-jam lihat ombak. Ponsel penuh pesan dari Rea, "Aku khawatir Andi." Aku tak balas. Di sana aku bertemu turis Indonesia yang cerita perjuangan hidupnya sebagai gay di luar negeri. Aku mulai terbuka sedikit. Malam di Ila aku menangis lepas semua penyesalan. Pulang ke Jakarta aku temui keluarga lagi. Kakakku bilang, "De, kamu harus pilih Andi, keluarga atau itu." Aku tak jawab. Di kantor Rea sudah resign, katanya mau ke Surabaya. Aku panik cari dia. Kami ketemu di bandara, "Rea, jangan pergi." Dia tersenyum sedih, "Andi, aku sayang kamu tapi kamu harus bahagia dulu dengan dirimu." Aku peluk dia di tengah keramaian bandara, tak peduli orang lihat. Itu momen pertama aku tak takut. Setelah Rea pergi aku merasa hampa tapi juga kuat. Aku mulai terapi online bicara tentang identitas dan penerimaan. Keluarga pelan-pelan mulai bicara lagi, ibu kirim makanan kesukaanku meski masih diam tentang Rea. Di kantor aku promosi tapi aku tahu aku butuh perubahan. Aku ambil cuti panjang ke Surabaya cari Rea. Di rumahnya ibu Rea sambut ramah, "Rea sering cerita tentang kamu." Saat bertemu Rea aku bilang, Aku siap Rea, aku pilih kamu dan pilih diriku sendiri." Kami peluk lama di teras rumahnya, angin laut Surabaya bertiup. Kembali ke Jakarta kami tinggal bersama pelan-pelan. Aku cerita ke bos dan beberapa teman dekat. Ada yang terima, ada yang menjauh, tapi aku tak peduli lagi. Keluarga datang ke Jakarta pertama kali bertemu Rea. Ayah diam lama lalu bilang, "Kalau kamu bahagia kami belajar terima." Itu bukan penerimaan penuh tapi langkah. Hari-hari kami penuh tawa. Rea ajak aku ke Bali lagi, oto bersama di pantai yang sama seperti dulu. Di sana saat sunset kami berpelukan, aku tahu ini rumahku. Perjalanan panjang penuh air mata, pengkhianatan, pengertian dan akhirnya kedamaian. Aku tumbuh dari pria yang takut menjadi pria yang jujur dengan hati. Rea bisik, "Terima kasih sudah berani di." Aku tersenyum bahagia untuk pertama kali benar-benar bahagia. Apakah benar bahwa seseorang tak bisa memilih siapa yang dicintainya atau justru masyarakat yang selalu benar? Benar atau salah?